pemberitaan akhir-akhir ini, semua semakin gempar. Gempar! Mengambiarkan warga negara Indonesia. Dari mulai selebriti yang kawin kontrak. Dari mulai selebriti yang KW dan yang Dan original. selebriti yang cerai berai. Sampai Citayam Fashion Week yang siap-siap dipatenkan. Sampai jadi di peak bentar lagi fashionnya. Oh, abang pindah ke PIK? Endemik. Oh, Kapankah mau pindah ke PIK? Iya. Kata siapa lu? Kata gua. oh pindah ke Ya, kata PIK. berita memang akan pindah ke PIK. Oh Iya. gitu. Dan kebetulan juga saya tuh bingung ya. Kenapa? Kapankah berita-berita yang ini tuh akan berakhir? Nanti Berita kalau apa? sudah kiamat. Ya betul sih ya, tapi ya Karena- begitulah hidup lah King. Karena berita-berita seputar perceraian, Iya. seputar rumah tangga, itu kalau di-upload ke pemirsa, mungkin pemirsa ada yang mentertawakan. Uploadnya ulang lagi. Upload. Mungkin ada yang mentertawakan, ada juga orang yang bersedih. Kita ditertawakan, kita pasti nggak mau. Betul. Ya. Kita disedihin orang, kita nggak mau. Betul. Iya. Jadi lebih Kita baik. sukanya diapain? Kita sukanya itu orang bangga terhadap kita. Benar. Janganlah kau bersedih, kami kan menghiburmu. Walaupun hati sedih, kita punya harapan. Walaupun hati sedih, kita punya harapan. La 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 la. Terus mana ya? Ya buat Sobat Ambiar, pokoknya pagi hari ini kita akan bikin gempar. Karena tema pagi hari ini adalah gempar. Iya. Geger makin panas. Gimana? Waktu Geger. bisa Belum selesai, belum lu selesai. Jangan. Gempar, geger makin panas. Ya. Droplet. Gempar, Tapi harinya kita 3 kali ya. Coba ya. Cocok. Gempar, geger makin panas. Kenapa Kang Karen sekarang pede banget habis di film? Dari dulu juga fillernya mah tetap nempel. Enggak, kemarin filmnya hilang. Sekarang ada lagi. Tapi buat Sobat Ambiar ini memang kalau kita lihat ya, semua Ya. yang gempar pemberitaan akhir-akhir ini semakin panas. Perseteruan kiri dan juga Betul. kanan ya. Kenapa sih orang kok senang berseteru? Iya sih, langsung Hidup- aja lah. Langsung apa? Apa Jangan. maksudnya? Langsung berantem. Jangan Langsung ciuman sayang-sayang. Oh, Saling Cium tangan sayang. maksudnya ya. Cinta. Saling Ya. cinta. Kalau kita nggak setuju dengan pendapat orang, kita diam. Betul. Kita menghindar. Iya. Jangan kita ajak berantem. Iya, kamu beli kita tawar dulu. Nggak usah Kalau nggak ditawar. bisa ditawar ya udah kita beli. Gak usah kita Semua. ditawar. Kita beli aja. Diutangin aja, diutangin. Mohon maaf ya buat Sobat Ambiar, mohon maaf kita ngomong panjang karena memang bintang tamunya belum datang ya. Dan tolong kepada para bintang Masih tamu. pagi banget soalnya. Tolong, kami mohon. Iya. Kami mohon ini tuh kan masih pagi-pagi. Iya. Kalau Anda belum datang kita ngomong panjang kita juga bingung. Jadi hanya dia. Hanya Pernah lapangan dipakai dong musiknya. Ini ada pernah lapangan nggak pernah ada musik. Naik. Hanya Iya, Bang. dia. Tinggi banget saya. Lu lupa suara dia. Bagus. Dia. Best Camp Military Lifestyle. Selamat ulang tahun yang ketiga. Ijong udah datang. Ijong udah datang. udah datang. Ijong udah datang. Ijong udah datang. Sebentar. Tadi kan Ijong dari luar. Ijong mau masuk ruang makeup. Begitu kita sebut, dia nggak jadi baik langsung. Sebentar. Ini bintang tamunya Jonathan Frizi nih. Iya. Dewi Persik. Yes. Awas kamu gatal-gatal sama dia. Rian cemburu. Sebentar, siapapun lelaki yang mengatur saya sebelum ketemu sama ibunda saya, buat saya bullshit. Rian, itu kode keras. Ayo semangat. Ayo, kamu kawini Dewi Ki, Persik. dia kan belum ketuk. Ketuk apa? Ketuk-tuk. Yang satu ini bintang tamu kita, Sobat Ambiar. Kalau Dewi Persik kan belum diketuk. Iya. Kita ketuk yang ini yuk. Yang ini soalnya sudah ketuk palu bercerai dengan mantan istrinya. Yes. Tapi perseteruan rumah tangganya sampai dengan sekarang masih belum selesai. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Jonathan Frizi.
lihat makeup belum, rambut masih berantakan, Nggak, baju. kita ngerapihin apa Kita salahnya? ngerapihin, namanya juga ini di TV. Udah kamu sama aku di sini aja, nggak usah ke sana. Udah sini aja di sini. Sayang, ini bagaimanapun bintang tamu kita tetap Beres. harus wise. Ah, semua bintang tamu juga lu sikat, tuh jangan bintang tamu, kameramen aja lu gini-gini. Jonathan Frizzy. Kalau single sendiri tuh bebas. Lu belum single. Iya belum. Bentar lagi minggu depan. Ya, Jonathan Frizzy, kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, terima kasih. Hey, Nggak, kita Ya, tuh sayang. saking senangnya Ijong tuh. Aduh, Kak Ayu. Makin Kak Ayu. Ayu. Enggak, siapa Ayu? Enggak, Bisa, maksudnya makin Ayu. Oh Ayu, ini suka bukan bilang, brownies, Mbak bagi E, makin Ayu. Mae, Enggak boleh. Enggak, Sekarang deh. ya, Mae, soimah kali Mae. Makin Ayu. pegang-pegang aja. Mohon maaf dong, kita tuh harus jaga marwah. Maaf ya. Ijong, apalagi sih yang terjadi Ijong kok kayaknya pusing banget di media sosial antara kamu dan mantan istrinya. Kita tahu sama si Jong tuh, aduh. Baru kemarin diundang, sudah diundang lagi. Mantan istrinya datang, sekarang mantan suaminya datang. Kita akan lihat Emang diundang juga dia? kemarin. Oh, kemarin. Hari ini tidak akan mungkin kita pertemukan bareng-bareng ya. Tapi bukan tidak kemungkinan kita pertemukan. Kamu mau nggak dipertemukan lagi di sini? Enggak. Oh enggak. Ya kalau dia datang, saya juga nggak mau nanya. Saya nggak berani nanya-nanya, takut. Kalau mereka datang, mereka berdua di situ aja ya. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat dulu. Ini yang membuat kembali gempar, geger semakin panas. Iya. Antara Jonathan Frizzy dan mantan istrinya. Kita kasih lihat yang satu ini. Kakak Ijong. Aku ikut sedih dong. Iya, nggak apa-apa. Jadi Bener, apa nggak sih kelar-kelar. yang terjadi itu apa lagi? Kenapa sekarang kok saling sindir di media sosial ya? Iya, aku nggak mau wawancara sebenarnya. Cuman ya biar klarifikasi aja di sini. Waktu aku diundang terakhir di Ambiar, Iya. aku berbicara dengan yang hal-hal positif, bener nggak? Iya. Aku selalu memuji apa yang Ada hubungan baik masih. hubungan baik sama Dena dan yang lain gitu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba dia posting-posting hanya karena anak-anak gitu. Nah itu yang akhirnya buat aku, oh aku harus pick up nih gitu. Walaupun norak banget sebenarnya itu seumur-umur aku baru pertama kali posting-posting hal-hal seperti itu. Jong, Jadi aku harus klarifikasi. Iya, ketika ada statement-statement, kita akan flashback lagi ya ketika Dena Devanka duduk di sini. Kamu nonton nggak sih saat itu? Nggak nonton aku. Tapi kamu lihat tayangan ulangnya? Aku mau karena dia udah kemarin katanya, aku baru tahu. Oke, setelah kamu menyaksikan tayangan ulang kami, Dena Devanka menjadi bintang tamu di sini, kemudian mengeluarkan statement-statement. Apa dalam pikiran seorang Jonathan Frizzy menyaksikan itu? Sangat disayangkan, harusnya hal seperti ini nggak akan dilakukan. Harusnya karena tipe aku tuh, aku bukan orang yang ngumbar hal-hal pribadi, apalagi ke media sosial segala macam gitu. Jadi sangat disayangkan karena ini bisa dibicarakan dengan kekeluargaan gitu aja. Iya, bagian mananya yang membuat kamu menyayangkan? Bagian dia posting-posting hal-hal yang kayak fitnah gitu loh, gitu itu tuh kan nggak baik dan bisa disebut dengan pencemaran nama baik, gitu. Lalu salah satunya yang kita lihat di media sosial yang sempat diposting oleh mantan istri kamu adalah mengenai nafkah. Kenapa itu masih dipermasalahkan? Iya, jadi kan namanya perceraian itu terus kita ada sidang di pengadilan. Dena mintanya berapa? Kebanyakan Dena yang minta. Misalnya untuk anak Dena mintanya berapa? 30 juta. Per bulan? Per bulan. Untuk anak-anak doang, bukan termasuk sekolah segala macam, bukan termasuk itu Dena. bagi yang mereka punya anak ya. Iya, Kalau nggak punya anak, ya itu tergantung si pihak suami mau ngasih istri atau enggak. Itu kan kalau suami menceraikan istri, tapi kalau istri yang menceraikan suami itu dia nggak ada hak untuk mendapatkan apapun. Sebenarnya itu kenyataannya gitu. Iya. Ya udah, tapi kan aku orangnya ya udah aku kasih aja. Termasuk kan gono gini aku kasih. Terus biasanya anak-anak dia minta 30 juta di pengadilan.
Yang sebenarnya anak-anak nggak nyampe segitu, uang sekolah yang nggak segitu, terus untuk biaya segala macam nggak nyampe segitu. Masih ada tanggung jawab lah untuk anak-anak. Betul, Ya kan kan? 30 juta. Akhirnya aku baru namanya banding. Iya. Banding itu untuk mengcounter atau untuk menyeimbangkan nggak sesuai. Sampai sekarang makanya kasasi. Itu yang membuat Kak Dena kemarin marah karena ada kasasi. Iya, kenapa harus marah? Karena kita kan cari yang fair. Jalan tengah. Jalan tengah dan cari yang sesuai, yang kenyataan gitu. Kenapa dia minta seolah-olah setelah perceraian dia maunya lebih gitu. Oke. Gitu. Yang kamu inginkan sendiri. Itu bukan cerai namanya, masih tetap berhubungan. Kalau Dia minta Ijong lebih. sendiri yang Ijong inginkan nominal yang sewajarnya seharusnya menurut Ijong itu per bulan untuk 3 anak itu berapa? Ada lah, itu udah sangat cukup. Toh buktinya aku udah bayarin sekolah anak selama 1 tahun ke depan itu sekitar 200 juta. Untuk 3 anak, 1 tahun ke depan. Menurut aku sih itu udah laki-laki bertanggung jawab banget loh. Dan uang Gono gini sudah hampir lebih dari setengah diambil sama Dena. Kita mau kasih lihat dulu artikel yang satu ini buat Jonathan Frizzy. Boleh kamu silakan tanggapi juga dan klarifikasi artikel mengenai perpisahan kamu yang sampai dengan sekarang masih terus berbuntut. Dituduh susah kasih nafkah ke anak, Jonathan Frizzy tidak terima. Kan yang menurut seorang Jonathan Frizzy sampaikan bahwa apa yang diminta itu melebihi dari yang sepengetahuan kamu yang seharusnya anak-anak butuhkan. Iya. Kenapa sampai dia meminta angka yang di luar batas seharusnya, yang kamu juga tahu bahwa tidak senominal 30 juta per bulan yang mereka butuhkan? Ya mungkin nggak ada pemasukan kali ya, gitu. Jadi aku nganggapnya, ya mungkin dia masih tetap butuh aku gitu. Terus buat apa dong cerai gitu. Lagian, apa ya? Itu semua Dena yang ambil loh gitu. Jadi waktu kita jual rumah, nggak apa-apa ini jujur-jujuran aja biar tahu. Waktu jual rumah, memang rumah aku yang cicil, aku yang beli. 100%, apapun yang didapat sampai sekarang, tanya dia atau tanya siapapun, 0% dia nggak ada keluar sepeser pun. Itu uang aku. Jadi pada saat AJB, pada saat rumah dijual, dia tiba-tiba otomatis langsung counter, langsung ambil semua uangnya. Dan aku nggak apa-apa. Itu terjadi. Aku cuma dapat dikit, Jadi yang menggugat itu sebenarnya Kak Dena ya. dia yang gugat. Di mana-mana kalau perempuan yang gugat, dia seharusnya tidak mendapatkan apa-apa. Boleh Tapi tanya sama semua kamu pengacara. tetap Tapi membagi aku ya? salut loh, sebagai seorang suami masih ingat loh kepada anaknya bau nominalnya itu berapapun, tapi harusnya sebagai seorang istri merasa bersyukur dan berterima kasih daripada tidak ingat sama sekali. Dan kan kemarin yang diposting sama Dena itu memalukan sekali. Cuman jumlah berapa yang aku transfer, ada 5 juta, ada berapa kalau nggak salah. Aku dengar, aku nggak 5 juta betul. 5 Aku juta nggak baca. dia katakan. Itu, aku ada banyak bukti-buktinya sih, tapi aku nggak usah kasih lihat. Dia cuma bilang, anak-anak pengen jajan nih, transfer dong. Ya transfer, pada saat di Bandung 5 juta. Bukan itu kewajiban yang aku harus transfer. Oh. Ngerti nggak? Jadi 5 juta yang dibahas. Ada dana 10 juta, Iya, iya. misalnya anak-anak lagi di Bandung, anak-anak lagi di Bogor atau di mana gitu, pengen beli apa, aku transfer 10 juta. Itu dijadiin bukti untuk, maksudnya itu kewajiban aku gitu. Enggak dong. Oke, jadi yang dibahas oleh Dena ketika dia memposting, dia kirim teks Memposting. ke kamu, dia DM ke kamu 5 juta, transferan 5 juta. Itu sebenarnya 5 juta niatannya dari kamu bukan nafkah, tapi itu untuk jajan itu aja. buat jajan. Ah. Itu 5 juta juga enggak, dan masih banyak yang lain. Artinya Ijong sudah melakukan si 30 juta per bulan itu untuk anak-anak. Kalau dihitung-hitung sebenarnya lebih. Oke. Kalau dihitung-hitung sebenarnya lebih. Kak, kemarin kan waktu itu jual rumah, pembagiannya itu fair nggak sih? Nggak fair. Waktu aku jual rumah yang kayak tadi aku bilang, dia mensabotase si notaris dan si calon pembeli. Kita lagi di meja bundar tuh, lagi segala macam. Nanti transfer ke Pak Jonathan ya, gitu karena Pak Jonathan yang cicil. Tapi ini atas nama Ibu Dena. Memang waktu itu aku beli di tengah-tengah jalan, aku dong, atas nama aku dong. Ya udah aku kasih gitu, nggak apa-apa atas nama Dena. Tapi ternyata kalau akhirnya pada saat harus seperti ini jalannya, mau nggak mau tuh ternyata harus transfer tuh atas nama yang si Atas nama, iya. Dena gitu. Aku pikir ya udah nggak apa-apa asal pada saat pembagian fair. Ternyata disabotase dan diambil semuanya. Oke, Tapi bisa. Kakak itu juga udah mengikhlaskan itu. Aku mengikhlaskan, Iya. makanya aku udah ikhlas. Tapi kenapa harus pakai
ke media-media sosial segala gitu. Misal dari rumah itu misalnya harga jualnya 10. Kamu dapat berapa, Dena dapat berapa? Emang hampir segitu. Aku dapatnya cuman misalnya Dari angka 10 nih ya. Kamu dari berapa, angka Dena berapa? 10 aku cuman dapat 3 Oh. gitu. Oke. Itu sekitar segitu, kurang lebih sekitar segitu. Itu pun aku harus bayar semua hutang-hutang. Karena Gono gini dan Gono. Gono tuh maksudnya hutang. Dia nggak bayar hutang apapun, termasuk mobil Alphard yang aku kasih. Jadi itu katanya disuruh aku yang ngurus, Ya. yang biayain. Oke. So Jonathan Frizzy, ini kan kamu bercerai Februari ya, sudah cukup lama sebenarnya. Tapi sampai dengan sekarang tidak selesai permasalahan, semakin malah jadi Yang buat nggak pemberitaan. selesai siapa gitu kan? Betul, semakin pemberitaan naik ke publik segala macam yang seharusnya orang tidak tahu. Betul. Apa sangat perasaan memalukan. kamu sih ketika berita ini semakin menjadi bola Besar. salju ya? Aku sih malu banget, sangat malu, sedih, kasihan anak-anak, kasihan karir aku yang aku udah bangun dari tahun 94, 95. Aku berkarir nggak pernah pakai gosip gitu, sama Kak Dewi juga. Terus kenapa harus sampai seperti ini gitu? Nora banget sih, Nora Aku tahu banget. banget Kak Ijong orangnya nggak pernah mau bermasalah sama orang kan. Nggak pernah gitu. Terus ya dia menggiring opini-opini masyarakat atau netizen yang baik-baik jadi hal yang negatif gitu. Tapi dari sini sebenarnya yang bisa dilihat dari Ijong ya, bahwa apa yang dimulai bersama dengan Dena itu dengan cinta loh King. Ya, dengan cinta yang besar. Artinya adalah ya udah saya yang bekerja, saya berikan rumah ini untuk kamu dengan atas nama kamu. Itu dalam bentuk cinta besar loh. Iya, seorang suami kepada Tapi yang istri. paling nyata di sini adalah cinta besar karena sudah berbuah 3 anak yang luar biasa cakep-cakepnya kan. Jong, ada Dan- ketakutan nggak sih? Nanti kalau anak-anak udah pada gede gitu ya, dan mereka paham, Jejak digital. ya. Takut banget gitu. Sebenarnya ini kan terpicu dari kemarin anak-anak. Anak-anak pengen, kan biasanya pembagian hari itu 5 plus 2. Aku 2 hari gitu, biasanya weekend. Tiba-tiba Dena berubah pikiran hanya karena suatu hal. Waktu itu Om Ben posting, terus dia nggak suka gitu. Tiba-tiba pada saat aku mau jemput anak-anak, dia bilang nggak mau, weekend mau sama aku. Terus aku bilang aku dapat apa, aku bilang gitu. Kak Ijong, ya tapi mohon maaf nih, aku di posisi perempuan. Kenapa sih Kak Dena sampai semarah itu gitu ke Kak Ijong? Nggak Pasti ada tahu. sebab musababnya kan? Iya nggak tahu, mungkin pikirannya lagi. Cemburu kah? Atau mungkin ada sesuatu yang lain? Iya banyak hal mungkin ya, mungkin lagi error, mungkin lagi. Error itu maksudnya gimana ya? Komputernya error. Mungkin lagi pikirannya lagi kemana-mana, lagi nggak terima perceraian kali ya. Di mana-mana kan kalau orang mau cerai ya udah gitu, hidup masing-masing. Biasanya kalau laki-laki cerai kan suka ada peribahasa laki-laki langkahnya panjang, perempuan langkahnya pendek. Biasanya laki-laki kalau orang nggak tahu kita public figure nih ya, terus kita cerai, terus kita ngomong kalau kita tuh masih bujangan kok, kita masih gini, orang tuh bisa percaya loh. Dan laki-laki kalau bercerai, yang nunggu juga masih banyak. Iya, Tapi kalau perempuan belum tentu. Bisa Betul. jadi dari dirinya malu, Betul. dari keluarganya, betul. atau mungkin orang yang enggak orang ini. Tapi kalau laki kan Betul. orang nggak akan lihat gitu. Betul, itu Kayak betul, saya gitu. setuju. Sabar ya, Wi. Sabar ya. Kalau aku sih menerima skenario Allah, walaupun aku malu menjanda 3 kali, tapi inilah hidup. Aku yakin selama aku tidak aneh-aneh, aku pasti Allah Iya. menyiapkan yang terbaik. Kan ada aku. Makanya aku bilang sama Kak Dewi, nanti kalau ada lagi yang datang, Iya. Iya. nanti dulu aja. Udah nikmatin dulu sendiri, Ya. udah siap banget. Baru kamu. Tapi kita kalau setelah pisah tuh makin fresh, makin ayu. Emang Siapa iya? yang bilang iya. Makin cakep. Kamu merasa makin cakep setelah bercerai? Iya dong. Aku nggak bilang gitu, cuma aku Enggak, merasa yang makin perempuan. fresh. Iya dong. Tapi Aku orang merasa kalau makin udah fresh. Karena udah hilang dari beban-beban durjana. Emang iya ya. Emang beban kemarin, Wi? Gua capek ditekan terus. Tapi Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat ini ada postingan dari Jonathan Frizzy. Ini terkait tentang anak-anaknya. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Mohon maaf Bapak Produser nyuruh Karen baca. Ini tulisannya aja kecil-kecil Gak banget. bisa. Lu lihat kacamata gue dong. Oh, udah Bawah tahu sama oma kecil-kecil. gue. Maksudnya Kenapa? opa. Yang merah
lebih nggak kebaca. Coba Coba ada dari handphone. Dari handphone Coba, deh, biar coba. kita Mau baca. menganggap postingan Mau menanggapi. ibunya anak-anak ini hal pertama kali sama ikan coklat. Nggak bisa. Mau menanggap postingan anak perihal Lebih parah. pertama kali Mohon maaf deh, mata aja udah begini lihat Kak. Nggak, sini. saya lakukan dan sebenarnya Kasih ke gue. saya bukan pribadi seperti ini yang suka drama dan Ya. ngomong-ngomong. Nah, ini nih. Dan ngomong-ngomong urusan pribadi di publik jauh sekali dari hal seperti itu. Ah. Tapi kali ini saya harus sedikit respon agar tidak fitnah terhadap saya. Kasihan anak-anak. Kalau saya diam selama ini bukan Iya. karena saya salah, Hah? tapi saya tidak mau membuang waktu, Hah? Tapi energi, nadanya nggak kayak dan gitu sih. pikiran untuk menanggapi hal-hal negatif. Bagus. Drama hal yang bersifat mencari Betul. perhatian. Habisi, Apalagi Mbak. memberi wadah untuk orang Ya. yang mencari perhatian. Habisi. Saya nggak perlu cari panggung Benar. dalam hal persosmedan. Setuju. Apalagi memanfaatkan kehidupan pribadi Habisi, untuk Mbak. mencari simpati orang. Benar. Kalau mau dikenal, ya dengan karya dong. Bukan dengan mengumbar kehidupan pribadi. Habisi, Apalagi Mbak. dengan bumbu drama. Benar. Hah, hal-hal kecil dibesar-besarkan. Betul, Bu. Apalagi diumbar-umbar. Benar. Kalau mau cari solusi dalam perbedaan pendapat Ya. atau anggap ada masalah, ya selesaikan dong. Habisi, Dengan Mbak. orangnya langsung. Habisi. Komunikasi fokus Hah. pada solusi, Benar. bukan curhat di sosmed, mengarang cerita. Majuin lagi ke atas. Ini naikin dong. Ayo Mbak. Kenapa gua naik Habisi. lagi? Mana air, siram. Nah, lagi ya. Hah? Hal-hal dibesar-besarkan, apalagi diumbar-umbar. Benar. Kalau mau cari solusi, Benar. dalam perbedaan pendapat atau Habisi, Mbak. anggap ada masalah, ya diselesaikan dong dengan Betul. orangnya langsung. Benar. Komunikasi fokus Setuju, pada habisi. solusi, bukan curhat di sosmed yang mengarah pada fitnah dan Habisi. menjelekkan nama baik orang lain. Betul Mbak. Habisi Mbak. Habisi. Itu versi marahnya ya. Jong, tadi kamu ada Bagus kata-kata, banget, bagus. kamu ada kata-kata gini loh. Kalau pengen dikenal dengan karya, memang kamu berasumsi bahwa Dena ingin dikenal publik. Itu biar untuk orang-orang aja yang menilai gitu. Karena buat apa sebenarnya posting-posting kayak gitu? Jawabannya Kak Ijong bagus, tapi mohon maaf, bukan aku iniin Kak Dena ya. Tapi memang kan banyak orang sekarang yang mencari masalah dengan cara begitu. Tanpa karya. Karena aku bawa anak-anak aku weekend, hari Sabtu, aku bawa anak-anakku ke lokasi syuting. Dan mereka happy banget karena waktu itu syuting di bandara di daerah Ceger. Terus tiba-tiba dijemput, terus tiba-tiba dia posting. Asalannya aku di mana gitu. Kasihan banget anak-anaknya. Nah ya, Ijong kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, kamu juga boleh tanggapi ya, kamu klarifikasi. Ini kemarin sempat ada hubungannya dengan paman. Oh iya. Paman Jonathan Frizzy tuding Dena Devanka eksploitasi anak. Siap lapor ke KPAI. KPAI. Kemarin kita sempat membahas ini juga ke Dena bahwa memang Ya. saat itu Dena bilang apa? dia jadi bintang tamu, kemudian Betul. anak-anak juga mau untuk ikut syuting Iya, dan menjadi mereka bintang happy. tamu. Mereka Dena bilang happy apa? dan mereka tidak merasa kenapa-napa dan Iya. mereka happy ketika syuting. Oh pastinya. Tanggapan kamu gimana? Sama halnya kayak kemarin anak-anak aku bawa happy-happy aja kan. Tapi pada saat dibawa paksa sama Dena di mobil terus dia posting. Anak-anak gimana di sana nggak happy kan gitu? Ya nggak happy. Anak-anak kalau diajarin happy, nggak happy. Betul. Ya. Itu aja clue-nya, oke? Aku menanggapin itu waktu itu sekitar 2 bulan lalu. Aku sebenarnya nggak pernah, keluarga bilang lapor ke KPAI, aku nggak mau. Waktu itu jadi ceritanya anak-anak lagi sakit demam. Aku bilang, yaudah anak-anak di rumah aku syuting, terus tiba-tiba Dena bawa anak-anak pergi syuting waktu itu ke BSD. Nggak sengaja orang-orang terdekat aku bilang, itu kok anak-anak dibawa syuting dan berenang dan melakukan aktivitas yang full. Itu posisi anak-anak kata Dena mau dibawa ke rumah sakit. Kata Dena. Dena bilang mau dibawa ke rumah sakit. Coba dia disuruh sumpah, berani sumpah atau enggak. Jadi maksud aku gini, ngomong aja, ngomong anak-anak mau dibawa syuting ya gitu. Kita kan bisa diskusi, aku nggak akan marah. At least dia jujur. Iya. Gitu. Nah udah, aku tahu itu, aku lihat anak-anak dibawa berenang, aku sebenarnya geram banget, aku kesel banget, aku diskusi sama keluarga, diskusi sama sahabat-sahabat juga.
disuruh lapor ke KPAI. Yang membuat kamu geram itu apa? Apakah Kenapa? karena Iya, Kak. syuting nggak bilang-bilang ke bapaknya, atau syuting terus kemudian ada adegan berenang, atau apa yang membuat Yang kamu? pertama anak-anak lagi sakit Lagi sakit. dan bener-bener sakit dan bener-bener mau dibawa ke rumah sakit. Itu yang pasti. Ternyata nggak dibawa ke rumah sakit, setelahnya baru dibawa ke rumah sakit. Yang kedua ya dia bohong. 2 hal itu. Tapi mohon maaf, kan nggak mungkin kan kalau anak lagi sakit terus ibunya nyuruh kerja. Itu kenyataannya. Sayangnya aku tuh bukan orang yang tipe-tipe mengumpulkan bukti. Cuman aku ada beberapa foto dan video. Ada juga chat yang bilang anak-anak sakit ternyata kamu bawa syuting. Dia nggak balas. Oke, tapi dengan tuduhan eksploitasi anak, bagaimana tanggapan kamu? Aku setuju banget. Setuju Karena dengan kan setuju banget. bahwa itu adalah bentuk Nggak apa-apa aku harus eksploitasi? ngomong sekarang karena kebanyakan sekarang Dena syuting tuh bawa anak-anak. Itu. Sedangkan aku nanti deh aku posting. Sebenarnya hal yang terakhir yang mau aku lakukan. Tapi kalau misalkan bawa anak-anak itu kan merupakan suatu rezeki gitu kan. Amin, bener banget. Ya. Masalahnya waktu itu aku pada saat momen-momen itu aku bawa anak-anak. Waktu itu syuting apa ya? Oh di syuting di sini juga kalau nggak salah aku bawa anak-anak di Trans TV juga. Dia chat aku, dia bilang jangan eksploitasi anak-anak dong, kata dia gitu. Jadi nggak fair buat aku. Aku ada bukti chatnya kok. Oke, baik. Ya, itu yang menyebabkan AA akhirnya berkomentar seperti itu juga. Itu setelah anak-anak hampir berpuluh-puluh kali diajak ke Dena untuk syuting. Oke, tapi sebenarnya tidak apa-apa kalau anak-anak mau syuting asal bilang gitu ya? Nggak apa-apa, asal Denanya fair. Denanya jangan bilang kayak gitu ke aku dong. Oke. Kita juga mau kasih lihat, ini juga ada sindiran lainnya yang sempat dilakukan oleh sang mantan istri di media sosial. Dena Devanka komentari hubungan Ijong dengan seorang wanita. Dena, Disebut dong wanitanya. Udahlah, go public saja. Wanitanya siapa maksudnya disebut tuh? Ya nggak tahu ya yang dia mau sebut. Soalnya begitu dia sebut dia langsung di-sue. Karena itu namanya mencemarkan nama baik. Memang dia menyebut nama? Dia kan posting terus dia bold itu namanya gitu. Dia nggak berani. Aku yakin dia pasti udah konsultasi sama pengacaranya dia. Gitu. Dan ini bisa jadi masalah. Segera. Katanya wanitanya itu punya usaha cilok. Cilok itu julukan dia nggak tahu apa. Nanti aku mau beli cilok udah pesen kok. So, kalau dilihat dari artikelnya, kemudian postingan dia, go public aja. Memang ada satu hubungan kamu dengan seseorang saat itu? Enggak, aku ke tempat daerah Senopati Cafe, kita makan, kita minum, ada Dekat ada rumah banyak. kita. Ada banyak teman-teman artis aku di situ. Mau Apalagi aku pernah main film by the way, bareng. mau aku Ya. sama siapapun, ini udah cerai. Betul. Kenapa repot banget? Lagian aku pergi ke tempat umum, bukan ke suatu tempat. yang hanya Dan lagian juga, private. ayo move on dong, cari juga dong. Jadi menurut kamu... Jadi intinya sebenarnya perempuan tuh ya kalau enggak. digituin Oke. tambah panas loh. No, Panas aku nggak? perempuan, panas gue. Aku baru sekarang kan Panas ngomong kayak aku. gini kan. Oke. Misal aku enggak, ini aku di tuh, posisi lihat, perempuan lihat, ya. lihat, panas, Kalau lihat. misalkan bukan gini loh. Tapi mbaknya belain aku kan. Aku belain yang bener. Kalau Ayo, kayak udah, Jong oke. bandel, aku pasti marah. Iya Ini memang, aku- awal-awal kan dipikir aku bandel kan. Enggak, gini, gua itu tahu, gua tahu Ijong tuh kayak gimana. Enggak, karena di lokasi syuting orangnya nggak pernah bandel, tapi dia ramah sama semua orang gitu. iya. Tergantung pasangannya nih cemburu atau tidak. Misalkan di posisi kayak Ijong tadi ngomong ya udah cerai ya aku mau dengan siapapun aku setuju. Tapi gue panasnya itu adalah perceraian itu karena apa? Kalau misalkan karena perempuan itu pasti gue akan marah setelah Nah itu setelah menjadi bercerai. pertanyaannya Dewi tadi ya. Iya. Maksudnya apakah yang dikatakan Dena melalui Ada orang artikel ketiga ini lah gitu. ada orang ketiga Iya, sebelum sebelum. perceraian itu? Gitu. Jadi keputusan pengadilan banding apapun itu tidak ada tertulis karena orang ketiga. Oke. Jadi sudah beres. Sudah tidak ada orang ketiga? Sekarang lagi pacaran sama seseorang? Ada deh. Aku bisa deket sama siapapun. Dari masa lalu atau orang yang baru? Tapi Kak Dewi tahu kan, dia juga cemburu sama Kak Dewi waktu itu. Tahu. Tahu kan? Tuh. Jadi gini guys, Oke. Kak Dewi baik banget kasih aku makan segala macam. Oke, Wah tapi- dia marah banget. Jonathan Frizzy, sekarang ada yang baru atau enggak? Jawab cepat, iya atau tidak? Iya dong. Ada yang baru. Iya Ada dong. yang baru dari seorang Jonathan Frizzy, entah dari masa lalu atau orang baru. Masa lalu biarlah berlalu, yang baru semoga tidak membawa ke labu. Nanti kita akan kembali sesaat lagi tetap di Bali Bagi Ambiar. Yeah. Ada single tahu.